Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya Tengku Aditya, NPM 2375856 dari Teknologi Rekayasa Ethernet Politeknik di Lampung. Jadi di sini saya akan mengerjakan modul 6, yaitu 6.7 tentang injection attack. Nah, jadi di sini fokus kita itu akan mengeksploitasi ya, menggunakan SQL injection pada lab bernama IWA dan juga research injection mitigasi dan mencari tahu cara pencegahannya. Kurang lebihnya dua itu saja ya. Nah, jadi latar belakangnya itu SQL injection adalah teknik serangan yang memanfaatkan celah keamanan pada aplikasi berbasis database. Penyerang menyisipkan perintah SQL berbahaya melalui input pengguna untuk membaca, memanipulasi, atau mengusap data. Nah, praktikum ini membantu kita untuk memahami cara kerja serangan ini dan mengatasi pencegahannya. Dan yang dibutuhkan ya, itu ada kali Linux, IWA, browser, koneksi internet, akun IWA, dan juga apa ini situsnya ya. Oke, langsung saja yang pertama. Kalau dari perintah yang ini dong, kita itu disuruh untuk login terlebih dahulu. Oke, dan juga kalian kalian dulu ya. Kita langsung buka browsernya, lalu di sini kita paste. Nah, jika sudah, itu kita disuruh untuk add login. Login, lalu password. Dan save. Nah, kita sudah login. Kita disuruh untuk merubah security menjadi low. Kalau di set security lalu ke low. Ini ya. Nah, lalu dengan impossible kita pindah ke low. Lalu kita sumit. Nah, jika sudah, lalu kita masuk ke step pertama. Kita klik SQL injection, lalu masukkan user ID ini. Oke. Nah, ini salah. Kita buka SQL injection. Nah, ini ya. Lalu kita masukkan user ID. Lalu kita sumit. Di sini keluar semua. Ada first name ya admin, surname admin, ada banyak ya, ada Gordon Brown, ada Hackney, lalu Pablo Picasso, lalu ada Bob Smith. Nah, di sini muncul ya bersama admin Gordon Brown dan segala macam. Ini adalah apa namanya konten interior. Jadi you have entry and always true expression that was executed by database server. The result ini adalah ID ya dari database. Nah, lalu masuk ke step 3 itu kita merubah ya satu beri satu order by one. Kita cek di sini. Enter. Nah, ini maksudnya ID yang pertama ya, yaitu min. Nah, lalu kita cek di sini. Ini kan by satu. Kalau misalnya yang kedua itu tetap admin ya, admin. Nah, kita cek di sini itu tetap sama ya. Nah, lalu coba kita ubah ke sini. Nah, dia tidak ada, berarti kita tidak ada kolom ya di sini. Nah, string and error. Nah, di sana to fill data information you know continue to exploit. Oke, ini kita kembali. Nah, di sini ya. Nah, ini sudah. Ini sudah tujuannya mengecek apakah input langsung dieksekusi ke query database dan nyatanya iya ya. Semua data user ditampilkan di celah database user. Nah, yang ketiga, ya, database satu ya, ini menguji kolom pertama ada dan valid. Benar, data normal. Yang kedua, mengecek kolom kedua ada dan valid. Benar. Nah, yang ketiga, nah, tidak ada ya. Artinya menandakan hanya ada dua kolom. Nah, lalu yang keempat itu kita disuruh untuk mengecek DB step keempat. Kita masuk ke step keempat. Step keempat ini kita disuruh untuk mengecek apa nih versi database-nya ya. Nah, caranya kita masukkan perintah ini. Nah, di sini ya.
Nah, di sini kita cek. Nah, perintahnya tuh ada di sini. Print hasilnya ya. Nah, di sini ya. Nah, versinya itu adalah 5.558 berjalan di Debian. Kita cek di sini, hasilnya itu sama 5558 ya, Debian. Lanjut, di step 5 itu kita akan menentukan nama database. Nah, caranya berita seperti ini. Oke, kita copy, kita masukkan di sini. Nah, nama database-nya itu adalah DBWA. Nah, coba kita nah, di sini ya, bener ya nama ininya DBWA ada. Nah, step yang keenam, kita akan menentukan nama tabel dalam database. Nah, di sini kita mulai langsung menjerumus nih. Bukan menjerumus ya, lebih detailnya. Ini kalau ini harus dipindah dulu ya. Hmm, ini harus satu ini. Kita sudah. Dulu, kenapa ya? Kita paste. Nah, di sini muncul semua. Ini kita memorinya udah hancur semua nih ya. Set kita pindah. Oke. Nah, di sini kita klik the first name one dalam informasi. Kita cek. Nah, benar ya. Ini satu semua ya di sini. Ya, yaitu Facebook dan user berarti di sini ya. Itu tabel. Ada dua berarti kan tadi paling bawah kita cek lagi. Nah, di sini itu adalah Facebook dan juga username. Salah. Ya, Facebook dan user salah. Nah, switch stability interest velocity test. Nah, di sini mana nih? Oke, jawabannya itu adalah itu tapi masih terus because mengikut username and password. Jadi tabel itu include ya dengan username dan passwordnya ya. Ini udah. Nah, di sini ya menampilkan username, password dan lain-lain. Nah, selanjutnya itu ke step nomor 8. Ini 6. 6. 7-nya kok ya? Oh, ini 7. Selanjutnya itu kita usahakan kalau menemukan nama kolom database pada user udah ya tadi ini ya. Oh, kita yang ini deh. Nah, coba. Ini kita paste. Username nih banyak banget di sini. Nah, di sini ada pertanyaan. The list column and display in the output information needs to column interest explain. Jawaban itu adalah ini kalau the user column and the password column are of interest because they seem to contain information that can be used for unauthorized access. Jadi kita tidak memiliki aksesnya ya untuk melihat passwordnya. Masuk ke step nomor 8. Step nomor 8 itu kita akan mengambil kredensial. Kredensial itu berarti username dan passwordnya. Nah, karena kita di sini tidak memiliki akses, maka di sini kita akan mencoba untuk lebih spesifik ya. Nah, menggunakan perintah ini. Nah, kalau tadi kan di sini pas lagi segala macam ya, kita coba. Nah, maka dia akan muncul ya, namanya dan juga eh, passwordnya. Nah, ini passwordnya di enkripsi ya, jadi muncul seperti itu. Hmm.
Nah, di sini kita analisis perbedaan user dan ID dan username. Oh, ini pertanyaan. Ya, perbedaannya itu user ID itu nomor ya, username itu, oh ini yang di sini ya perbedaannya. Nah, kalau yang di atas itu, ya ini tuh perbedaan ya, analisis perbedaan dan macam. Kalau ini itu which account could be most valuable in our pentest explain. The admin account is probably has the greatest right and privilege on the system. Jadi bisa dibilang kalau akun admin itu ya bisa ngapain aja gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk menghash. Menghash itu bukan menghash. Kita akan membobol ya. Apa sebutannya? Menghash. Kita buka website ya. Namanya adalah Crack Station. Nah, di sini kita akan mencoba nah, di sini kita disuruh untuk mengcrack contoh ya. Kita kita ambil siapa di sini? Bebas ya. Kalau misalnya admin kan kita udah tahu tadi ya. Ini password. Ya, kita copy, kita paste di sini. Hmm, Nah, nah, jawaban udah tahu ya. Nah, di jawaban password. Nah, lalu kita coba lagi. Kalau Pablo kita udah nyoba tadi ya. Coba kita bor ini. Kita copy, kita paste, kita klik ya. Judulnya ABC itu ada tiga. Hasil ya. Nah, waktu password admin jawabannya password. Untuk Pablo jawabannya admin. Ya, di sini udah ada tadi ya. Pablo itu adalah admin sesuai dengan pertanyaannya. Dan ini saya juga sudah memberikan contohnya ya. Pablo itu adalah admin. Nah, selanjutnya itu adalah part 2. Kita itu disuruh untuk research, inject, or mitigasi. Artinya kita di sini untuk mencari ini ya, kita cari skill injection mitigasi. Atau, nah di sini kita masuk VE tadi ya, yang lebih ringkas ya. Nah, ada beberapa cara efektif untuk mengatasi atau memitigasi serangan injection. Di antaranya adalah penggunaan prepared statement, validasi masukan input pengguna dan terapkan storage injection. Nah, jadi cara mitigasi SQL injection gunakan prepared statement ya. Jadi ini adalah metode yang paling efektif untuk mencegah serangan SQL injection. Cara kerjanya, metode ini memisahkan kode SQL dari data masukan pengguna. Jadi masukan pengguna diperlukan hanya sebagai data, bukan bagian dari perintah SQL yang bisa dieksekusi. Nah, jadi di sini artinya pengguna itu tidak bisa apa namanya memasukkan kode SQL. Nah, jadi dia tuh hanya bisa memasukkan sebuah data, misalnya masukin apa namanya nama segala macam ya, deskripsi segala macam, tapi dia tidak bisa memasukkan apa namanya atau menggunakan data SQL. Ya, jadi beda beda apa dipisah ya. Data SQL sendiri, perintah untuk masukkan data sendiri. Nah, untuk pengguna itu tidak bisa menggunakan perintah SQL. Nah, nah, lalu penerapannya hampir semua bahasa pemrograman dari perangkat kerja atau framework boleh menyediakan fitur ini. Contoh, nah, seperti ini ya. Ini menggunakan PHP. Ya, kalau username ya username aja gitu kan dan lain sebagainya. Contoh kalau misalnya pakai JavaScript eh, dan lain sebagainya. Lalu lakukan validasi masukan input. Nah, ini yang paling penting. Jadi validasi adalah proses memverifikasi bahwa data yang dimasukkan pengguna sudah benar-benar bersih dan aman. Nah, di sini waitlist metode metode ini dianggap lebih aman karena hanya mengizinkan data yang sudah pasti aman. Semua masukan yang tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan akan ditolak. Contohnya, jika kita ingin ya misalnya kayak kalau di Linux itu
ya kita bukan tidak menggunakan perintah sudo lah. Misalnya ingin menginstal sebuah paket tanpa perintah sudo misalnya, atau mati aplikasi tanpa perintah sudo, karena beberapa aplikasi tidak bisa kan, harus pakai sudo kan. Jadi kita harus masuk ke root. Nah, ibaratnya seperti itu. Jadi ada yang bisa tanpa root, ada yang tidak bisa. Gitu. Nah, blacklist. Metode ini bekerja dengan cara menolak karakter-karakter yang diketahui berbahaya, seperti tanda kutip. Nah, ini juga penting nih. Tanda titik koma, Pak, atau operator SEL, strip-strip. Nah, tadi kita mencobanya itu pakai tanda kutip ya. Coba kita cek di sini. Ini waktu tanda kutip. Kita nyobain pakai tanda kutip banyak tadi kita. Di sini tanda kutip, lalu ada titik koma nggak tadi? Kayaknya ada titik koma ya. Hmm, kayaknya kita nggak pakai titik koma ya. Oh, nggak ada. Kita cuma pakai tanda kutip saja ya. Seperti ini nih. Satu kutip or satu sama dengan satu. Union selection satu. Koma version dalam kurung stack atau pagar ya. Nah, lalu gunakan storage producer. Nah, jadi storage producer adalah program standar yang tersimpan dalam baris data dan dapat dipanggil berulang kali. Syarat kerjanya jika diimplementasikan dengan benar, storage producer apa nih? Storage prosedur dapat mengisolasi logika SQL dari masukan pengguna. Jadi penting saat penggunaan storage producer, pastikan Anda telah menggunakan pernyataan berparameter untuk menangani masukan pengguna. Ya, seperti yang di sini ya, kita bisa menggunakan whitelist ataupun blacklist ya. Terus, nah, kalau seperti itu ya. Nah, ini juga penting nih, batasi hak akses. Nah, privilege pengguna basis data. Jadi secara kerja diberikan hak akses semisal mungkin kepada aplikasi untuk berinteraksi dengan basis data. Jika akun pengguna basis data hanya memiliki izin untuk menjalankan perintah select, maka apa ini? Peretas tidak bisa menggunakan serangan SQL injection untuk melakukan perintah berbahaya seperti drop, table, dan lain sebagainya. Nah, kalau perintah select itu kan berarti kan kita hanya bisa melihat. Kalau misalnya ada drop, berarti kita bisa menghapus dan segala macam. Lebih seperti itu. Lalu ada apa lagi nih? Ini tadi di sini ya. Nah, tujuannya untuk mengetahui pencegahan serangan SQL injection. Tadi kita sudah tahu ya, bisa menggunakan whitelist atau blacklist. Lalu apa lagi tadi? Kita bisa menggunakan apa membatasi akses. Lalu yang paling sering itu ini ya, menggunakan reference statement. Nah, lalu bisa juga pakai apa tadi? Storage produce prosedur dan lain sebagainya. Lalu, hasil diharapkan ditemukan metode seperti preparation statement ketemu ya, validasi input ketemu, lalu escaping input tidak ketemu semua tadi ya. Lalu hasil dari praktikum ini berhasil mengeksploitasi celah SQL injection pada website DPWA ya. Berhasil mengetahui jumlah kolom, versi DBMS, nama database, nama tabel, nama kolom. Lalu berhasil menampilkan user dan password hash, lalu memecahkan hashnya. Berhasil. Lalu berhasil mengetahui metode mitigasi SQL injection. Nah, berhasil semua ya. Nah, jadi kesimpulannya, SQL injection itu dapat mengekspos data sensitif jika input tidak divalidasi. Serangan ini bisa dicegah dengan prepare statement, validasi input, dan escaping input. Nah, seperti tadi kita temukan ya. Oke, itu saja ya pengerjaan dari lab modul 6 tentang injection attack. Itu dari saya banyak kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.